Ikut aku, kita bahas manhwa Isekai paling gila ini. Saat cowok ini sadar di aula akademi, dia bingung melihat orang-orang di sekitarnya. Lalu dia ingat, semuanya terjadi karena surat sialan itu. Beberapa saat lalu dia lagi santai main game di kamar sampai ada yang mengetuk pintu. Kurir antah berantah memberinya paket yang sama sekali tidak dia pesan. Dan layaknya orang bodoh, Shaolin langsung membukanya begitu saja. Begitu dibuka, dia langsung tersedot ke dimensi lain. Ternyata paket itu adalah surat penerimaan dari Akademi Fajar. Begitu saja, Shaolin kini terjebak di Akademi Sihir Dunia Lain, yang mengharuskan dia mencari poin untuk pamer. Instrukturnya menyambut sementara para cowok lain masih kebingungan. Sebagai perkenalan, pria ini hampir saja menebas mereka semua seperti sushi sebelum menyuruh semuanya diam. Pertama, mereka harus ikut ujian potensi. Mirip seperti menilai status atribut seseorang di dalam game. Saat yang lain dapat 32 poin, jagoan kita malah dibenci Dewa Gacha dan cuma dapat 9 poin. Nilai paling ampas sedunia membuatnya kembali dicap sebagai pecundang. Sepanjang hidupnya, kata pecundang selalu menghantuinya, diucapkan oleh semua orang terdekatnya. Muak dengan segalanya, dia ingin mengubah nasib ampas itu. Shaolin merebut chip tersebut dan berteriak akan membuktikan dirinya. Beberapa kandidat penasaran soal rumor siswa berbakat, Cinuan bilang mereka itu dipilih langsung oleh dewa, benar-benar jenius mutlak. Lalu maju seorang gadis tangguh, pemilik status tertinggi di kelompok ini bernama Guya. Sayangnya, dia juga tidak punya bakat khusus. Padahal anggota akademi bisa dapat kekayaan gila dan menukar poin dengan apapun. Kartu milik Shaolin mendadak muncul, memperlihatkan statusnya dengan sebuah kejutan. Ada sistem potong umur di mana setiap kematian mengurangi 10 tahun. Jika mencapai 0, artinya mati permanen. Menariknya, Shaolin memicu sebuah keanehan dengan bakat tersembunyi. Bakat rahasia peringkat S ganda berupa kemampuan belajar untuk meniru satu keahlian setara kelas F yang dia sebut kemampuan pelajar. Ini jadi kartu as untuk mengubah nasibnya. Salah satu siswa protes ketakutan menanyakan apa maksud sistem umur ini. Apalagi cowok ini cuma punya 9 tahun tersisa. Satu kematian berarti tamat riwayatnya. Konselor galak itu memukul kepala bodohnya, mengonfirmasi kalau dia benar-benar akan mati setelah satu kematian. Namun, Cinuan justru merasa ini sebuah keuntungan besar bukan untuk ditangisi. Dia menjelaskan bahwa di dunia nyata, umur dihitung per tahun. Jadi satu kematian langsung membuatmu tiada. Perhatikan baik-baik, karena aturan di sini beda. Umur adalah sumber daya berharga. Semacam kredit untuk menyelesaikan misi dan menaikkan status. Ini kesempatan emas untuk jadi overpower dan berevolusi. Pecundang yang kepalanya dipukul tadi masih loading memproses semuanya. Sementara Cinuan menjelaskan bagaimana akademi ini bisa membantu siswa mengubah takdir mereka sendiri. Mereka bisa meraih ilmu dan bahkan menambah umur, memperkaya diri sampai setara Elon Musk. Selama punya kredit tersisa, mereka bisa mencapai keabadian karena satu kematian maksimal hanya memotong 10 tahun. Si tangguh Xiaoyue angkat bicara, bertanya apakah aturan gila ini cuma berlaku di dalam akademi atau di mana saja. Kabar baiknya, konselor bilang ini akan berlaku di lokasi manapun di bumi, asalkan mereka resmi menjadi anggota akademi dulu. Setelah sesi bacot selesai, Cinuan menyuruh mereka bersiap untuk ujian masuk. Menjentikan jari, dia menyuruh semuanya diam di tempat dan jangan banyak gerak. Sistem mengonfirmasi hitung mundur teleportasi yang dimulai dari angka 3. Semua siswa, termasuk jagoan kita, menahan rasa takut mereka sendiri. Dan saat waktu menyentuh angka 1, para kandidat lenyap dari aula, hanya menyisakan si konselor. Cinuan menepuk jidat kesal, marah karena tidak satu pun siswa dari angkatan ampas ini yang punya bakat istimewa. Artinya, dia tidak akan dapat nilai instruktur yang bagus. Saat dia meratapi nasib, rekan kerjanya yang berbadan seperti mainan datang pamer. Sambil mengisap cerutu dengan rambut lebih lebat dari Andrew Tate, dia sombong karena kelasnya sudah menghasilkan 2 siswa berbakat tingkat peringkat A dan B. Di sisi lain, Cinuan cuma bisa bilang kalau salah satu siswanya memiliki total poin status lebih dari 40. Tapi itu tidak sebanding dengan keahlian bakat khusus karena tahun lalu ada siswa peringkat S ganda. Cinuan membalas menyatakan kalau itu cuma berita bohong. Tidak ada catatan soal siswa dengan bakat S ganda di pusat data. Peringkat S tunggal saja. Sangat langka. Tapi kita semua tahu kebenarannya, kan? Cuma jagoan kita yang punya level gila itu, adegan berpindah ke sarang goblin, tempat ujian di mana semua kandidat dikumpulkan. Mereka langsung mengeluhkan bau busuk yang sangat menyengat. Mereka menutup hidung sebelum sebuah pesan muncul tepat di depan mata.
Notifikasi itu memberi misi untuk kabur ke zona aman dalam 60 menit dengan misi tambahan membunuh Raja Goblin dan 5 anak buahnya. Misi utama memberikan 10 kredit dan 100 poin penukaran. Sementara misi tambahan punya bonus jauh lebih besar, memberikan motivasi agar mereka mau mencoba. Hebatnya lagi, tiap kandidat diberi kotak hadiah, lengkap dengan peringatan terakhir bahwa tidak akan ada penalti kematian selama ujian ini. Pesan ini melegakan banyak kandidat yang bersorak kegirangan karena poin mereka aman. Sementara itu, jagoan kita membuka kotak dan mendapat tongkat pemula yang terlihat epik, meski sebenarnya ampas banget. Peringkatnya cuma F. Selain itu, dia mendapat keahlian tongkat sihir. Melihat situasi ini, Shaolin menyadari kalau sistem ini sangat mirip dengan game yang sering dia mainkan. Singkat cerita, dia jelas bisa memanfaatkan ini. Memegang senjatanya, dia membidik dan memusatkan energi sebelum menembakkannya dari jauh hingga meninggalkan kawah besar di sebuah batu besar. Serangan yang lumayan bagus memberinya 2 poin keahlian. Shaolin senang karena makin sering dia spam serangan ini, makin besar manfaat yang bisa dia dapatkan nantinya. Ditambah lagi, dia punya skill pasif mantap yang menggandakan kecepatan naik levelnya dibanding orang lain. Namun di tengah kesenangan itu, kepalanya mendadak terasa sakit luar biasa. Sakit kepala ini terjadi karena atribut dan mana miliknya terlalu rendah. Jadi, dia tidak bisa asal spam senjata itu seperti dugaannya. Cowok lain yang berotot besar merasa bangga karena mendapat pedang besar tanpa efek samping mana. Jagoan kita paham, cara kandidat memakai senjata menentukan seberapa cepat levelnya naik. Tentu saja, asal mengayunkan senjata juga bukan solusi terbaik karena kelelahan fisik bisa jadi masalah fatal. Tujuan batas waktu 60 menit ini adalah agar mereka tidak bisa istirahat. Makanya Shaolin merasa dia harus ganti ke senjata fisik. Saat lagi mikir, cewek cantik tadi datang menawari pertukaran senjata. Dia dapat pedang, tapi meski tidak pernah main game, dia paham cara kerja tongkat sihir. Xiao Yuyu menduga tongkat butuh atribut kecerdasan dan itu jauh lebih cocok untuknya ketimbang senjata fisik. Dia cukup peka dan menyadari kalau jagoan kita sama sekali tidak tertarik dengan tongkat sihir itu. Terkesan, Shaolin memperkenalkan dirinya, tapi cewek ini cuma mau tongkat besarnya. Jadi, cowok kita menyerahkannya. Tunggu, apa? Pokoknya dia memperingatkan bahwa tongkat itu butuh akurasi bidikan sebelum asal dipakai. Sementara Shaolin santai dengan pedang pendek barunya, benar-benar senjata yang pas dengan pengalamannya. Merasa kerjasama adalah ide bagus, dia dengan percaya diri mengajak si cantik ini untuk satu tim dengannya. Tapi sebelum sempat terjadi, si berotot bodoh itu datang mendekatinya dan menawarkan kerjasama yang sama. Pria besar ini terkesan dengan status Xiao, memaksa cewek itu bergabung dengannya sambil mengejek Shaolin sebagai beban. Nah, apa pendapat kalian? Jagoan kita pasti bakal balas dendam, kan? Sini kumpul, kita tonton bos cewek ini menolak mentah-mentah cowok di depan muka MC kita. Wong Din langsung jadi bahan tertawaan semua kandidat di sana. Parah sih malunya. Egonya hancur berkeping-keping. Saking frustrasinya, cowok songong ini malah menatap sinis ke jagoan kita sebagai pelampiasan. Kasihan banget. MC kita tiba-tiba didorong cuma karena berdiri di dekat Wang Delene saat dia ditolak mentah-mentah. Buat memulihkan harga dirinya yang hancur, dia sok jago mengancam Shaolin, beralasan MC kita ini cuma beban mati yang gak pantas ikut ujian. Shaolin menatap cowok itu, lalu dengan santai membalas kalau kemampuan mereka sendiri yang bakal menentukan hasil ujian ini. Karena MC pantang mundur, Don emosi dan menarik kerah bajunya, tanpa rasa takut sedikit pun dia tersenyum sinis. Don gak bakal sempat menyerang, kenapa? Karena satu goblin jelek tiba-tiba melompat dari belakang pas mereka asik ngobrol. Untungnya cuma wajah Don yang tergores. Tapi sejujurnya, muka si goblin masih lebih mendingan dari dia. Makhluk hijau itu melompat lagi. Tapi Don berhasil menebasnya. Poin pertama diamankan. Sumpah lucu banget. Dia malah ngamuk ke Shaolin karena cuma diam tertawa pas dia disergap. Sebelum sempat membalas dendam, si bodoh ini menoleh dan melihat segerombolan goblin siap membantai mereka. Sementara itu, para manusia udah gemetar ketakutan mau kabur. Pertarungan pecah dan beberapa pemain langsung tumbang di tempat. Beralih ke sisi jagoan kita, Shaolin berhasil menahan serangan goblin. Semuanya terasa begitu nyata di simulasi ini, termasuk rasa sakitnya. Xiao membunuh goblin dengan tongkatnya, sementara MC menebas yang lain. Lingkungannya memang virtual, tapi pengaturannya dibuat terlalu nyata. Intinya, ini jelas bukan sekadar game biasa. Orang biasa pasti bakal dibantai habis di tempat gila begini. Beberapa kandidat menyarankan buat sembunyi di dalam gua yang kelihatannya aman. Satu cowok langsung lari ke dalam. Tapi Shaolin sadar tempat itu cuma aman buat sementara waktu.
Sisa waktu perlindungan tinggal 30 menit dan keadaannya pasti bakal berubah fatal. Bukannya panik nggak jelas, jagoan kita menenangkan diri dan menganalisis situasi. Ragu sedikit berarti mati. Jadi dia mulai mengayunkan pedangnya berkali-kali buat berlatih dan meningkatkan poin pengalaman senjata miliknya. Dia sadar cuman ayunan dengan kekuatan tertentu yang bakal dihitung sebagai poin pengalaman. Makanya dia harus terbiasa dengan gerakan itu sebelum ronde kedua dimulai. Perhatikan baik-baik ya, ini momen kritisnya. Sisa waktu tinggal 2 menit dan zona aman bakal runtuh. Para kandidat panik merasa misi melawan monster ini mustahil untuk dimenangkan. Saat Xiao Yua merenung di pojok, dia malah menyadari jagoan kita berlatih keras sampai kelelahan. Cewek cantik ini mendekat dan bilang kalau latihannya sia-sia karena butuh waktu 1 jam penuh buat naik ke level 2. Mereka nggak bakal sempat berkembang, tapi jagoan kita malah kagum dengan hitungan akurat si cantik kutu buku ini. Asumsinya memang 100% benar. Bedanya, MC kita punya efek khusus yang menggandakan poinnya. Dia bisa mencapai level yang sama dalam waktu setengah jam doang. Sekarang aja dia tinggal butuh 2 poin lagi. Dia berterima kasih lalu lanjut latihan. Shaolin juga nanya soal hasil pengamatannya. Cewek itu kaget karena MC sadar detail seperti itu. Mereka pun mengobrol sedikit soal game, dan ternyata si cantik ini sama sekali nggak paham. Kembali serius, Shaolin menjelaskan kalau serangan dan pertahanan goblin itu super ampas. Titik terlemah mereka ada di kepala dan jantung. Mengalahkan mereka itu gampang banget asalkan rasa takutnya dihilangkan. Misinya nggak terlalu sulit. Dia melihat beberapa orang gemetar ketakutan tapi mereka sudah ditakdirkan kalah. Dengan sisa waktu 2 menit, Xiaoyi memutuskan kalau mereka harus bergerak keluar sekarang. Jagoan kita mengikutinya untuk membentuk tim lagi. Wang Din mencegat, nanya mereka mau kemana. Dasar kecoa bandel, dia ngajak Xiao Yui bergabung karena yakin Shaolin cuma bakal bikin dia mati. Xiao langsung bikin dia kicep lagi, menegaskan kalau bos utamanya adalah Raja Goblin. Si brengsek ini malah ngamuk, bilang kalau itu cuma hadiah tambahan yang bisa diabaikan. Lagian mereka juga udah pernah melihat monsternya. Saat Din cuma mikirin bertahan hidup, cewek ini mengincar hadiah paling besar. MC kita mendukungnya secara penuh, meyakinkan Dalin kalau misi ini pasti punya semacam mekanisme pemicu rahasia. Xiao menyimpulkan kalau akademi nggak mungkin memaksa mereka mengalahkan bos dengan cepat tanpa persiapan. Artinya, pasti butuh jumlah hitungan pembunuhan tertentu buat memanggil bosnya. Jagoan kita juga sependapat, berpikir kalau mereka wajib menghabisi beberapa goblin rendahan terlebih dahulu. Mental pecundang ini bikin sebal kan? Kalian dan aku pasti setuju jagoan kita nggak sudi cuma numpang hidup. Dia mending main nekat buat menang besar, toh mereka nggak bakal beneran mati di sini. Dia memotivasi semuanya buat bertarung habis-habisan demi skor maksimal. Berkat pidato keren dari MC kita, semangat beberapa kandidat langsung meledak drastis. Delin muncul lagi dan jadi parasit perusak suasana, mencoba menghasut kerumunan supaya nggak mendengarkan rencana gila dari orang yang mau bunuh diri. Tapi Xiao membungkamnya untuk yang ke-69 kalinya, menyuruhnya diam karena poinnya rata-rata. Dia cuma punya 30 poin, sementara Xiao mencetak 46. Beda kasta banget. Suasana langsung hening. Shaolin baru sadar poin cewek itu 5 kali lebih besar darinya. Mengambil alih kepemimpinan, Xiao memerintahkan kalau kerja sama tim adalah kunci mutlak kemenangan. Dia menyuruh Dalon melawan goblin agresif di garis depan, sementara penyerang jarak jauh memberi dukungan dari belakang. Formasi ini dibuat demi pembantaian goblin yang paling maksimal. Terakhir, Shaolin sadar perannya adalah menghabisi goblin sekarat yang mencoba kabur karena dia punya statistik paling rendah di sini. Dengan strategi mantap ini, mereka keluar dari gua bak pahlawan. Din mulai menebas para goblin. Pasukan pemanah menahan pergerakan mereka sambil mengikis jumlahnya. Tentu saja beberapa goblin mencoba menyerang, tapi Shaolin langsung melesat dan menghabisi mereka secara diam-diam. Walau berhasil menyelamatkannya, staminanya terkuras lumayan banyak. Jadi dia cuma menargetkan serangan 1 pukulan mati yang penuh perhitungan. Berkat matanya yang tajam, dia sukses membantai 4 goblin dengan strategi yang sama. Kandidat lain kaget dia bisa seganas ini dengan skor 9 poin. Dikira hoki. Padahal Xiao tahu semuanya sengaja direncanakan. Manuver yang sangat jenius buat statistik rendahnya. MC kita langsung naik ke level 2 dan meningkatkan statistik penguasaan pedangnya. Pengalaman dari game virtual sebelumnya benar-benar bikin kontrol senjatanya luar biasa presisi. Sistem game langsung muncul, memberi selamat karena dia jadi orang pertama yang mencapai level 2, sekaligus membuka keahlian tebasan berat yang baru.
Kerennya lagi, Shaolin cuma butuh satu nyawa goblin terakhir buat menyelesaikan misi opsionalnya. Dia menemukan satu yang lagi sekarat, menebasnya tanpa ragu dan misinya pun tuntas seketika. Saat misinya selesai, goblin lainnya tiba-tiba lenyap begitu saja dari pandangan. Sistem mengumumkan kalau syarat rahasia telah terpenuhi, memanggil monster bos ke medan pertempuran. Benar saja, Raja Goblin bangkit dengan ukuran raksasa yang super gila, siap membantai mereka semua. Wujudnya benar-benar seperti mimpi buruk yang diwujudkan dari horor murni. Detik saat dia melihat para siswa, monster ini mengaum sangat keras sampai semuanya harus menutup telinga, agar gendang telinga mereka nggak pecah. Semuanya kini sadar monster setinggi gedung ini adalah bos terakhir. Shaolin melihat para goblin kecil udah lenyap, meninggalkan mereka berdua melawan monster raksasa ini, sementara murid lain mulai kehilangan kewarasan melihat bar darahnya. Satu murid melempar pedangnya dan nekat kabur. Walau Shaolin tahu monster itu punya pendengaran dan penciuman tajam, kepanikan tak bisa dihindari. Sampai sini dulu ya, pasti kalian udah nggak sabar lihat kelanjutannya. Sini perhatikan baik-baik ya. Kesalahan orang itu langsung jadi bumerang saat si goblin mendengarnya. Tapi Wong malah nekat maju, mencoba mencari celah dari kekacauan ini. Dia melompat untuk serangan mendadak, tapi bos ini sama sekali tidak lambat. Dia langsung menangkis Wong dalam sekejap dan melemparnya hancur ke tanah. Wong langsung lenyap saat menghantam tanah. Melihat pemain top tumbang semudah itu, sisa tim panik dan lari terbirit-birit menuju pintu keluar. Area ini murni jadi medan pembantaian. Si goblin mulai menyapu bersih lobi, menginjak satu siswa, dan melempar yang lain dengan tongkat raksasanya. Dia nyaris menghabisi satu pemain cewek, sampai tiba-tiba sebuah serangan sihir menghantamnya dari samping. Serangannya memang bukan jurus pamungkas, tapi cukup mengurangi darah bos dan menarik perhatiannya. Ternyata Guxia yang merapal sihir itu, dia kesal karena tembakan awalnya meleset dan sadar mereka harus mengincar titik vital kalau benar-benar mau menang. Rencana awalnya sebenarnya sangat matang. Pasukan depan mengalihkan perhatian sementara, penyerang jarak jauh mencicil kerusakan. Tapi karena semua orang kabur merusak formasi, strateginya hancur berantakan. Cewek ini berdiri tanpa pertahanan saat monster itu mengangkat tongkatnya. Tapi tepat sebelum dia hancur lebur, Shaolin melesat secepat kilat. Dia menebas rambut si goblin. Benar-benar penghinaan total, tapi ini sangat ampuh untuk memancing amarah bosnya. Shaolin bergerak terlalu cepat untuk ditangkap, dan sambil menghindari serangan beruntun, dia menyadari kalau pola serangan bos ini gampang ditebak. Monster ini cuma mengincar siapapun yang paling dekat. Shaolin langsung mengatur ulang formasi, menyuruh cewek penakut yang sembunyi tadi untuk menembak habis-habisan. Meski gemetar ketakutan, dia setuju untuk membantu. Lalu Shaolin menyuruh Gia menggunakan tongkat sihirnya dan mengeluarkan serangan yang paling mematikan. Kedua cewek itu mulai membombardir si goblin. Sesaat, harapan muncul saat darah bosnya mulai turun. Shaolin sangat bersemangat menyuruh mereka terus menyerang, tapi ternyata goblin itu punya mode tersembunyi. Monster itu mengaum keras dan menghantam tanah sampai retak. Gelombang kejut yang gila ini langsung melenyapkan si pemanah, membuat yang tersisa diam mematung karena syok berat. Sekarang tinggal Shaolin dan si penyihir, dan tekanannya terasa sangat gila. Loki yakin mereka bakal tamat, tapi jagoan kita tetap tenang dan mengecek sisa mana cewek itu. Dia bilang energinya cuma cukup untuk 2 tembakan lagi. Bagi Shaolin itu sudah lebih dari cukup, asalkan tembakannya telak mengenai kepala. Dia yakin ini akan segera berakhir. Jadi, dia mengaktifkan keahlian pelajarnya untuk meniru gelombang kejut si goblin. Efek stun 3 detiknya berhasil. Saat monster itu linglung, Shaolin maju, mengingat masa lalunya yang dianggap tidak berguna. Tapi sekarang, inilah saatnya dia bersinar di medan tempur sambil mengayunkan pedangnya. Tahan napas kalian karena ini gila banget. Saat pedangnya nyaris kena, bos ini malah bersiap melepas gelombang kejut juga. Sadar serangannya cuma aktif lewat benturan, Shaolin tidak mundur sedikit pun. Dia menahan pukulan si goblin secara langsung demi memicu ledakannya bersamaan. Benturan ini begitu brutal sampai melempar si goblin raksasa ke belakang. Jagoan kita sendiri sampai kagum, karena teorinya soal keahlian itu 100% akurat. Tapi sekarang dia kena waktu tunggu 30 detik, jadi dia harus terus menghindar untuk bertahan hidup. Pas banget, monster itu mengayunkan serangan mematikan yang menciptakan ledakan energi. Begitu asapnya hilang, si goblin malah berteriak dengan tangan hangus terbakar. Guya Yuyu berhasil menyelamatkan situasi dengan sisa mana terakhirnya. Meski dia bingung bagaimana pria selemah ini bisa menangkis bos dungeon. Dengan darah yang sekarat, bos ini mulai putus asa dan melempar batu raksasa ke arah Shaolin. Sadar dia tidak bisa menghindar. Shaolin melakukan aksi nekat dengan menahan batu itu menggunakan tangan kosong. Benturan ini menciptakan gelombang besar, dan Gia Yui menjerit mengira nyawa cowok itu melayang.
Saat debunya perlahan menghilang, sebelah lengan Shaolin benar-benar hancur. Tapi gilanya, dia bersikap santai dan bilang kalau dia baik-baik saja. Waktu tunggunya sisa 10 detik, tapi si goblin terus menyerang membabi buta tanpa memberi jeda. Shaolin sadar dia harus masuk ke jarak super dekat untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Di 3 detik terakhir, dia melesat tepat ke depan monster itu. Begitu waktunya nol, dia menghujamkan pedang ke tanah, melepaskan gelombang kejut luar biasa yang membuat si bos terhuyung. Dia memberi kode pada si cewek dan tembakan mematikan tepat di kepala langsung menghabisi monster itu. Sistem memastikan Raja Goblin mati dan misi kedua selesai. Begitu adrenalinnya habis, cowok ini menjatuhkan pedangnya dan pingsan. Dia baru sadar sudah memaksa tubuhnya melampaui batas wajar hanya demi menyelesaikan misi di zona aman ini. Kembali ke ruang rapat akademi, Kepala Penerimaan Siswa baru sedang menjabarkan laporan lengkap para rekrutan tahun ini. Dia membedah statistik dari peringkat F sampai tingkat elit S, mengungkap kalau total ada 15 orang yang mencapai peringkat S. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Angkatan ini jelas berbeda. Para instruktur sampai keringat dingin, apalagi 13 diantaranya adalah bakat langka dekade ini. Cinuan mulai cemas, kelasnya gagal total tanpa satupun peringkat S. Tapi kemudian, sang ketua memberi kabar gila, kalau kelas Chin justru mencetak 2 rekor sekolah. Ternyata 2 murid tanpa bakat dari kelasnya meraih peringkat S sekaligus memecahkan rekor atribut kecerdasan tertinggi dan atribut total terendah bagi murid baru. Jelas yang dimaksud itu Shaolin dan Guxia Xiaoyui. Statistik aneh, mereka bahkan dipantau kepala sekolah. Sementara itu, semua murid diteleportasi kembali dan Shaolin langsung mengecek statusnya. Dia kaget setengah mati melihat tugas pertama selesai karena dia pingsan sebelum garis akhir. Melihat Gu Xiaoyu di dekatnya, dia yakin cewek itulah yang menyelesaikan pertarungan. Tapi belum sempat bicara, si cewek pemanah lari menghampiri untuk berterima kasih atas peringkat A- miliknya. Dia ingat lenyap dibunuh bos dan takjub saat tahu mereka berdua yang membereskannya. Di sisi lain, cowok berotot tadi masih iri dengki dan bilang kemenangan mereka murni karena hoki. Tapi Gu Xiao cuek saja dan mengajak Shaolin bicara berdua. Saat cowok itu berterima kasih karena sudah digendong selama misi, Gu Xiao langsung menolak keras. Dia ngaku, tanpa Shaolin yang mengkonter telak jurus Raja Goblin, celah untuk tembakan mematikan itu tidak akan pernah ada. Shaolin baru sadar cewek ini sangat penuh perhitungan. Dia langsung ke intinya, bertanya bagaimana cowok atribut rendah bisa menggagalkan jurus bos. Dia tahu ada rahasia besar tapi berjanji tutup mulut asalkan terus dilibatkan. Sebagai jaminan dia minta ditambahkan ke daftar teman sistem dan Shaolin setuju. Cewek ini bahkan mengajarinya cara membuka menu diam-diam, lalu keduanya resmi berteman lewat ID murid. Obrolan santai ini terpotong saat Chinwan mengumumkan bahwa semua peringkat F wajib ke aula, sementara sisanya harus segera kumpul di lapangan utama. Sang guru memanggil Guo secara khusus. Saat cewek itu pergi, Shaolin membuka peta untuk mencari arah menuju lapangan. Sambil mengutak-atik sistem, dia heran kenapa guru mencarinya, tapi akhirnya dia mengabaikan hal itu. Sesampainya di lapangan, dia terkejut melihat lautan manusia dan bertanya-tanya apakah hilangnya mereka secara tiba-tiba ini bikin heboh dunia nyata. Tiba-tiba Guya berlari kembali ke arahnya dengan cepat memastikan kalau dia tidak mengadukan rahasianya kepada para petinggi akademi. Kita akhiri di sini kawan. Saat mereka mengatur napas, ketua OSIS elit mendadak muncul membawa 2 pengawal dan langsung naik ke atas panggung. Sini kumpul, kita mulai cerita gila ini. Awalnya orang ini minta maaf karena kepala sekolah telat, tapi suasana formal itu hancur saat raungan super keras mengguncang lapangan. Semua orang di lapangan melongo kaget setengah mati saat naga raksasa tiba-tiba muncul di langit. Shaolin langsung kena mental, ketakutan primalnya memuncak sampai bikin badannya kaku total. Bahkan Guya di sebelahnya gemetar hebat saat penunggang naga itu mendarat, yang ternyata adalah kepala sekolah Akademi Dawn sendiri. Ketua OSIS coba protes karena kedatangannya terlalu lebay, tapi kepala sekolah malah langsung ngegas, bilang kalau dia terpaksa ngebut dan mendorong naga itu sampai batas maksimal karena sudah telat untuk pidato. Gila, dia bahkan mengancam naganya kalau berani ngagetin muridnya lagi, dia bakal menguliti naga itu hidup-hidup dan menjadikannya sofa ruang tamu yang nyaman. Dari kerumunan itu, Shaolin menatap kepala sekolah dengan rasa cemas yang tinggi. Dia sangat takut orang sekuat ini punya mata dewa yang bisa melihat bakat pelajar tersembunyinya. Kepala sekolah mulai berpidato dengan memuji potensi besar para murid, lalu matanya menatap tajam ke arah Shaolin. Menggunakan sihir pengeras suara,
Dia akhirnya membahas kebingungan utama mereka soal kenapa mereka semua diculik dan dipanggil di tengah malam buta begini. Dia menyalahkan panitia penerimaan atas jam gila ini dan janji bikin aturan baru biar kejadian konyol ini tidak terulang lagi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Suasana mendadak jadi super tegang saat dia menjelaskan kenyataan baru mereka. Dia bilang mereka semua adalah penjajah dan planet ini bernama Norma. Dunia baru. Tujuan asli akademi ini adalah melatih mereka menjadi pasukan elit penakluk untuk menguasai wilayah alien ini. Kepala sekolah berteriak lantang menyatakan bahwa kehidupan lama mereka sudah tamat tepat sejak mereka membuka surat penerimaan itu. Mulai sekarang, mereka bukan sekadar murid biasa. Mereka adalah calon jenderal, penyihir kuat, dan pemimpin yang akan menaklukkan seluruh dunia. Energi gila memancar darinya saat dia membahas harta karun yang menunggu mereka di dunia baru. Trik ini berhasil banget dan langsung membakar semangat tempur seluruh kerumunan murid di lapangan. Dia kasih aturan tegas. Hanya 3 murid terbaik dari tiap kelas yang dapat hak istimewa masuk ke dunia baru lebih awal. Ketua OSIS kelihatan sedikit panik memikirkan jadwal waktu ini, tapi setelah dipelototi tajam oleh kepala sekolah, dia langsung kicap dan mundur. Orang tua itu kemudian membubarkan kerumunan, meninggalkan Shaolin tenggelam dalam pikirannya sendiri soal reaksi aneh ketua OSIS terhadap penempatan awal tadi. Prioritas utama Shaolin sekarang cuma jadi kuat biar tidak mati konyol, tapi lamunannya buyar saat Cinuan tiba-tiba memanggilnya mendekat. Ternyata Guya menolak posisi sebagai ketua kelas, sebuah jabatan yang biasanya diberikan kepada murid dengan nilai tertinggi, jadi tanggung jawab berat itu sekarang jatuh langsung ke tangannya. Instruktur meyakinkannya kalau menjadi ketua kelas pasti dapat banyak kredit ekstra dan hak istimewa yang bisa jadi penyelamat hidup secara harfiah buat murid ampas sepertinya. Dengan status rendahnya, sang instruktur menunjuknya secara paksa tanpa memberinya pilihan. Dan Shaolin langsung menerima notifikasi sistem resmi tentang peran barunya. Instruktur itu cabut, menyerahkan sisa acara orientasi kepada asisten AI, sementara Shaolin dibiarkan berdiri bengong di sana, memikirkan jenis keuntungan apa saja yang sebenarnya bakal dia dapatkan dari kerjaan baru ini. Setelah semua pengumuman selesai, para murid langsung menuju ke gedung asrama untuk membereskan barang masing-masing. Di meja resepsionis, ibu asrama memberikan aturan tegas, menjelaskan ada hukuman super berat bagi siapa saja yang ketahuan keluyuran di malam hari. Namun, sikap galaknya langsung berubah 180 derajat saat tahu kalau Shaolin adalah ketua kelas. Dia mendadak berubah jadi ramah banget dan menawarkan diri untuk mengawalnya langsung mengambil barang-barang. Dia menyerahkan seragam mahasiswa barunya lalu menunjukkan letak kamar tunggalnya yang super mewah. Ini adalah peningkatan gila-gilaan dibandingkan kamar asrama biasa dan jadi salah satu keunggulan manis status ketua kelasnya. Dia juga menegaskan kalau kartu identitasnya sekarang adalah nyawanya yang dipakai buat semua fasilitas kampus. Sebelum pergi keluar, dia mengenalkan diri sebagai Jang dan bahkan menyarankan mereka berteman di sistem. Shaolin berterima kasih, sadar kalau hak istimewa yang dibilang instrukturnya itu sangat nyata setelah melihat perbedaan perlakuan orang-orang saat melihat gelarnya. Begitu sendirian, dia membuka jadwal kuliah untuk mengatur hidupnya. Tapi daftar kelas yang super panjang itu bikin kepalanya lumayan pusing. Dia harus pilih 1 kelas tempur dan 3 kelas tambahan, tapi berkat bakat uniknya dia sama sekali tidak merasa panik. Dia tahu dia tidak boleh menyia-nyiakan keuntungan terbesarnya, jadi dia langsung mengunci ilmu pedang dasar untuk slot tempurnya karena gaya ini sangat serbaguna. Dia pikir ini bakal meningkatkan peluang hidupnya dan memberinya pondasi kuat, jadi dia resmi menjatuhkan pilihannya. Keesokan harinya, dia datang untuk latihan dan mulai menghajar boneka latihan habis-habisan, tapi rasa lelah langsung menghantam fisiknya sekeras tabrakan truk. Dia benar-benar sadar seberapa lemah punggung bawahnya, sebuah masalah besar karena dari situlah seluruh kekuatan untuk pedang panjang berasal. Saat dia mulai tumbang dan kehabisan napas, bakat bawaannya mendadak aktif dan dia kembali mengayunkan pedang dengan energi baru yang mengalir. Dia menyadari bahwa asalkan dia bisa memahami dasar-dasarnya dengan baik, dia bisa naik level dengan kecepatan yang super gila. Benar saja, dia tembus level 3 cuma dalam waktu 1 jam, yang mana secara harfiah 2 kali lebih cepat dari siapapun di ruangan itu. Saat dia fokus, murid lain malah pingsan di lantai, menangis karena lengannya mati rasa total. Instrukturnya, asisten senior tahun ketiga bernama Chungna, sama sekali tidak peduli dan mulai mengomeli anak itu karena berani masuk kelasnya dengan stamina sampah. Dia memperingatkan seluruh kelompok bahwa tidak ada yang boleh pulang sebelum mencapai level 3. Yang terdengar seperti hukuman mati bagi murid lain. Murid lemah yang tumbang duluan itu sudah menyesali pilihan hidupnya, sementara seisi kelas panik massal karena mereka tahu biasanya butuh 4 jam latihan tanpa henti cuma buat mencapai level 2. Coba tebak apa yang terjadi? Shaolin maju dan bilang ke instruktur kalau dia sudah level 3 dan mau cabut duluan untuk kelas meditasi. Semuanya langsung cengok. Seisi ruangan jadi sunyi senyap
saat mereka mencoba memproses apa yang baru saja dia katakan. Chung Na menatapnya penuh curiga, menyatakan bahwa mahasiswa baru yang capai level 3 cuma dalam 2 jam itu sungguh tidak masuk akal dan nyaris mustahil dipercaya. Dia menyebutnya si cowok beruntung dengan status paling ampas yang dapat rank S cuma modal numpang. Singkat kata, cewek ini menganggapnya penipu total dan sama sekali tidak bisa percaya kalau cowok ini sudah menyentuh level 3. Jagoan kita membalas argumennya, meyakinkan bahwa data sistem bisa membuktikan rangnya, bahkan mempersilakannya untuk pergi dan mengeceknya sendiri. Instruktur itu malah mengejeknya. Chung Na mengaktifkan izin tingkat tingginya sebagai guru dan membuka arena simulasi pelatihan sistem agar semua orang bisa melihatnya. Shaolin benar-benar tidak menyangka perubahan mendadak ini saat tanah di sekitarnya mulai bergeser dan berubah wujud. Chung Na bukan tipe orang kutu buku yang peduli soal data. Sebaliknya, dia itu maniak bertarung yang ingin mengujinya dalam pertempuran nyata. Zona simulasi ini brutal banget, dipenuhi dengan tengkorak hidup yang memenuhi ruang di sekitar arena. Shaolin sadar ini adalah tempat khusus di mana akademi menghapus hukum dunia nyata, memungkinkan mereka menciptakan ruang latihan dengan kekuatan setara dewa. Berjalan melewatinya, Chung Na meyakinkan muridnya kalau dia tidak akan mati di ruang simulasi ini. Tapi dia memperingatkan kalau semua rasa sakitnya bakal terasa nyata. Terlebih lagi, cewek ini rela bayar mahal buat buka arena elit ini. Jadi dia ingin melihat tontonan yang sepadan dengan uang yang sudah dikeluarkan. Sambil berkata begitu, Chung Na memanggil beberapa prajurit tengkorak dari dalam tanah yang semuanya langsung melompat menerjang jagoan kita. Cewek itu berpikir kalau Shaolin memang ahli pedang level 3 yang hebat, maka kroco sebanyak ini harusnya bukan masalah besar. Momi Chung Na duduk santai menonton, bilang kalau prajurit ini super lemah, setara sama goblin yang dia bantai pas ujian masuk dulu. Serangan pertama berhasil dihindari oleh Shaolin yang disuruh membersihkan dungeon ini demi hadiah pulang kelas lebih cepat dengan membuktikan kemampuannya. Lebih dari itu, instruktur ini dengan yakin menyatakan kalau dia bakal dapat lebih banyak hak istimewa di masa depan. Bersiap tempur, Shaolin memasang kuda-kuda untuk menghadapi dungeon mayat hidup ini. Tujuannya adalah bertahan hidup selama 40 menit penuh atau membunuh 20 prajurit. Jagoan kita sudah mandi keringat. Kalian dan aku pasti sepakat wanita ini memang maniak gila karena melangkah sejauh ini demi permainan ego untuk menguji kemampuannya. Terlepas dari itu, dia menggenggam erat senjata belati besinya, bersiap membantai musuh-musuhnya. Sini kumpul bareng gua, kita bakal lihat aksi gila Shaolin menghadapi syarat ujian sambil dikeroyok pasukan tengkorak ganas. Jagoan kita menunduk menghindari tebasan, mikir apa harus bertahan 40 menit atau bantai saja 20 monster ini. Tanpa ragu, Shaolin melepaskan tebasan brutal, menghantam tengkorak pertama dan membuka celah. Lalu dia maju untuk menghabisi targetnya. Kali ini, kepalanya langsung putus terlempar, menandakan kill pertama yang sukses. Sekarang dia paham betul, butuh minimal 2 serangan telak buat menghabisi satu prajurit tengkorak. Masalahnya, mereka sekarang mengeroyok dari segala arah. Dengan 20 musuh, Shaolin harus melancarkan 40 serangan mematikan buat menang. Jelas nggak gampang. Tapi yang bikin guru penggantinya kaget, bocah ini malah berani maju menantang maut daripada kabur. Awalnya dia ngira Shaolin bakal ketakutan dan ngemis minta simulasi dihentikan, tapi ternyata cowok ini benar-benar bikin dia terkesan. Gerakannya juga luar biasa dari setiap sudut serangan. Jelas, cowok ini nggak cuma modal bacot doang. Shaolin sibuk bertarung mati-matian sambil terus mengambil keputusan akurat dan menghindari serangan fatal. Chung Na sampai sadar, bocah ini jauh lebih jago dibanding murid bodoh lain yang pegang senjata saja nggak becus. Sayangnya, satu-satunya masalah jagoan kita cuma statusnya yang ampas banget. Tapi tiba-tiba, Chung Na menyadari sesuatu. Bocah ini masuk kelas ilmu pedang buat ningkatin status ampasnya. Meski statusnya paling jelek, sambil ngos-ngosan dia sudah berhasil membantai 13 musuh sekaligus. Ini keajaiban di mata Chung Na, karena Shaolin menolak mundur dengan sisa waktu 28 menit. Meski prediksinya akurat, dia tetap kena serangan telak dari belakang yang ngasih damage super parah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Wanita sadis ini memang mau menghancurkan mentalnya biar patuh. Tapi tenang saja teman-teman, mental baja Shaolin tetap bikin dia berdiri tegak melawan rasa sakit. Dia langsung aktifkan skill tebasan berat dan menghancurkan beberapa prajurit tengkorak dalam satu serangan. Chung Na benar-benar shock melihatnya karena nggak seharusnya ada murid punya skill itu secepat ini. Jumlah kill naik jadi 17, 18, dan 19. Lewat serangan beruntun, jagoan kita mengeksekusi musuh ke-20 dan menyelesaikan misinya. Pada akhirnya, Shaolin babak belur dan sampai susah napas. Tapi dia tetap menatap tajam instrukturnya, berteriak kalau dia sudah menyelesaikan ujiannya dengan sempurna. Melihatnya seperti ini, Chung Na cuma bisa kebingungan
Sebenarnya ada apa dengan murid baru ini? Anak yang dapat nilai tertinggi saat ujian dan sepertinya itu bukan sekadar keberuntungan belaka. Adegan pindah ke ruang dewan siswa, di mana sang ketua lagi ngecek daftar murid dengan evaluasi tingkat SNA. Asistennya bilang dia harus lihat jadwal kelas karena pemilihan tahun ini agak aneh. Dia menyoroti Shaolin, cowok yang berhasil mengacaukan semua kelas yang ada, bikin ketua dewan benar-benar melongo. Di ruang kesehatan, suasana makin panas. Chungna lagi dimarahi habis-habisan karena memperlakukan murid baru dengan cara yang kelewatan batas. Dia membentak balik ketua dewan siswa, padahal cowok itu cuma mau ngejelasin kalau metodenya ekstrem. Sang guru ngotot mau lebih keras karena mereka murid baru yang butuh bimbingan. Pada akhirnya, perdebatan mereka nggak berujung, sementara jagoan kita akhirnya mulai sadar dan perlahan membuka matanya. Dia bangun dan sadar ada di ruang kesehatan dan ketua dewan menjelaskan kalau simulasi itu nggak mengembalikan stamina, makanya butuh perawatan. Karena jagoan kita pingsan, dia langsung dibawa ke sini. Tapi Shaolin sudah merasa jauh lebih mendingan dan bakal segera pulih total. Setelah beres, ketua dewan menyuruh Chungna pergi karena dia mau ngobrol empat mata dengannya. Wanita galak ini kesal, tapi akhirnya nurut dan keluar ruangan. Sebelum pergi, dia bilang ke Shaolin bakal nepatin janji buat kasih izin pulang cepat kapanpun dia mau. Sekaligus, dia ngasih peringatan kalau orang yang latihan bela diri sekeras itu biasanya berakhir sangat tragis. Chungna membanting pintu, sementara Shaolin malah menganggapnya menarik dibanding pendapat orang lain. Lanjut ketua dewan nanya apa, Shaolin sudah baca soal larangan mengambil terlalu banyak kelas secara bersamaan. Ilmu pedang, pergerakan, dan taijutsu itu kelas fisik. Sedangkan meditasi, mantra, dan persepsi adalah kelas sihir. Dengan dua sistem yang berbeda, ambil jalur kultivasi ganda memang menguntungkan, tapi juga menguras tenaga seiring tingkatannya yang makin bercabang. Masuk tahun kedua, kultivasi ganda bakal nguras energi sampai 7 kali lipat. Tapi Shaolin tahu semua itu mengibaratkannya seperti pohon yang cabangnya makin tinggi makin menjauh. Kedua sistem kultivasi memang begitu. Dan meski jalurnya luar biasa susah, nyerah dan angkat tangan itu jelas bukan gaya hidupnya sama sekali. Ditambah lagi, skill miliknya adalah kunci keberhasilan. Kepercayaan diri ini bikin ketua dewan takjub. Tiba-tiba, dia dapat pesan persetujuan dari kepala sekolah buat jadwal Shaolin. Kalian pasti ngerasa hal yang sama kan? Pesan kepala sekolah ini datang di saat yang terlalu pas, sampai Shaolin ngerasa agak bingung dan aneh. Dia jadi mikir apa Capsek terus ngawasin dia karena bakatnya. Ngomong-ngomong soal Capsek, adegan pindah ke ruangannya di mana kakek ini kelihatan murung banget. Sistem kontrol Akademi Fajar yang berwujud roh bertanya ada apa. Sang Capsek malah mengejek program ini karena mengambil wujud cewek anime. Terlepas dari itu, dia menegaskan kalau cewek virtual ini adalah pusat kendali akademi yang cuman bisa diakses segelintir orang. Karena sudah menemani kakek tua ini 100 tahun, program tersebut merasa dia super membosankan. Gadis itu heran kenapa si kakek uring-uringan, padahal angkatan ini bagus dan mereka bahkan dapat murid dengan rank S ganda. Sang Capsek ngejelasin kalau rata-rata status manusia itu 10 poin, rata-rata akademi 20, tapi Shaolin cuma punya 9 poin yang mengenaskan. Benar-benar di bawah standar. Dia baru dapat bakat spesial setelah masuk yang artinya mustahil Shaolin lolos seleksi dengan status ampas. Program sistem santai mengira ada kesalahan, tapi justru itulah sumber masalah utamanya. Capsek bilang setelah ngecek ulang database akademi, dia menemukan fakta yang bikin rahang jatuh. Beneran nggak ada rekam jejak pendaftaran Shaolin? Dari hampir 1.400 siswa tahun ini, ada satu surat yang hilang dan kejadian ini belum pernah ada dalam sejarah akademi. Karena gadis virtual ini adalah program kendali. Capsek minta penjelasannya. Gadis itu bilang dari 1.360 surat. Gak ada error. Lalu, Capsek maksa buat lihat surat Shaolin. Tapi dengan menggoda, dia nolak karena bahkan sang Capsek nggak punya izin buat buka surat rahasia tersebut. Itu langsung bikin si kakek tua shock berat sampai jantungan. Dia heran punya otoritas akademi tapi dilarang keras buat sekadar lihat satu surat pendaftaran doang. Program kendali ini memastikan hal itu lagi, ngaku kalau dia juga ikutan kaget, terpaksa ngalah. Kakek tua mutusin buat biarin masalahnya lewat dulu. Sebagai gantinya dia minta program bikin backup dan enkripsi semua surat masuk. Kalau cuma itu dia bisa, jadi proses enkripsi langsung berjalan saat itu juga. Jadi apa tebakan kita sekarang? Dari 1.359 surat, semuanya sukses dienkripsi petinggi akademi, kecuali satu file milik Shaolin yang punya perlindungan tingkat maksimal. Ceritanya makin liar, wajib banget kalian tunggu. Sini kumpul bareng gue, kita bahas misteri gila ini. Cewek itu nebak
kalau kepala sekolah lagi berusaha keras nyembunyiin fakta soal surat yang hilang. Kepala sekolah membenarkan hal itu. Dia bilang bakal segera balik ke dunia baru. Makanya, dia nggak mau ada orang licik yang gangguin perkembangan MC kita pas dia pergi nanti. Sisanya, biar sistem aja yang ngurusin semua urusan akademi ini. Percakapan serius itu selesai. Keesokan harinya, kita pindah ke kantin. Tiba-tiba, ada cewek yang teriak kaget ngelihat Shaolin duduk tepat di depannya. Gila, anak yang lagi viral ini ada di sini. Cewek ini bilang Shaolin lagi apes banget karena si Chungna itu beneran psikopat murni. Meski MC kita paham, dia malah penasaran apa cuma guru doang yang bisa masuk ke arena simulasi khusus. Menariknya, ternyata murid lain juga bisa masuk asalkan punya izin, apalagi kalau mereka itu ketua kelas. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena ketua kelas punya akses gila. Mulai dari izin manajemen data, persetujuan aplikasi, sampai pemakaian medan hologram buat siswa. Buat pribadi, dia bisa pakai tanpa perlu nunggu persetujuan siapapun. Proses pengajuan aplikasinya langsung ditunjukin ke dia. Tinggal aktifin aja mode siswa untuk medan itu, dan boom! Simulasi latihan bakal langsung dimulai saat itu juga. Shaolin langsung makasih ke seniornya atas bantuan mantap ini. Walau seniornya ngeledek nyuruh dia jangan ngarep tinggi, secara anak baru biasanya langsung ditolak mentah-mentah. Lucunya, pengajuan si MC langsung di act detik itu juga. Bikin seniornya shock berat karena biasanya butuh waktu 3 minggu penuh. Lagian, mode simulasi ini kan khusus senior karena biayanya minimal 500 poin. Kalau sampai gagal, semua poin itu bakal hangus sia-sia. Fakta ini bikin Shaolin mikir keras. Saldo dia cuma ada 800 poin sekarang, jadi dia pantang banget buat gagal. Barengan sama itu, dia inget ucapan kepala sekolah. 3 murid terbaik bakal dapat kualifikasi awal ke dunia baru. Tiap ketua kelas juga bakal dipilih ulang abis ujian, jadi kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali. Kalian mikir yang sama kan? Kondisi MC bahaya banget. Wong juga ngerencanain kejatuhannya. Saat ini bos kelas 7 itu Xiao sama Wong Delin. Kalau dia jadi ketua, tamatlah riwayat MC kita dan nggak bakal bisa pakai simulasi. Makanya, mau nggak mau, Shaolin harus jadi lebih kuat. Kelar ngobrol, dia langsung cabut. Si senior cuman bisa bengong ngelihat betapa kerasnya cowok ini berusaha. Pantes aja dia bisa kepilih jadi ketua kelas di awal. Pindah ke ruang gym, semua orang lagi ngamuk heboh. Kok bisa-bisanya kandidat dengan status ampas kepilih jadi ketua kelas mereka? Ini si Liang Zua dari kelas 6. Sementara Wong Delin ngeremukin botol, teriak emosi ke konselor karena keputusan konyol itu. Dia ngatain Cinuan, guru mereka, yang dulunya juga murid ampas. Jadi wajar aja guru itu peduli sama murid kelas bawah. Wong Den kelihatan frustrasi banget dan masih dendam soal penolakan memalukan dari Xiaowi di depan semua orang. Kacungnya yang bernama Zue ngasih ide busuk. Daripada nunggu 3 bulan, mending mereka hajar Shaolin sekarang juga. Tahu nggak, si kacung ini punya koneksi sama senior dan dia udah nyusun rencana jahat buat nyelakain Shaolin. Ngomong-ngomong soal MC kita, dia lagi sibuk latihan kardio ala David Goggins buat ningkatin fisiknya. Beres latihan, dia mutusin balik ke asrama sambil ngebayangin fisiknya bakal cepet naik. Tapi pas dia muter gagang pintu, macet total. Kayaknya dikunci dari luar. Nah, menurut kalian, apa yang bakal terjadi selanjutnya?